Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Wendari dari Prodi Informatika dengan NPM 20122005. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pendidikan agama Islam, di mana video ini berisikan tentang penjelasan mengenai materi ma'rifatullah, di mana dalam materi ma'rifatullah ini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu pentingnya mengenal Allah, yang kedua yaitu ada tahapan-tahapan mengenal Allah, yang ketiga ada penghalang mengenal Allah, yang keempat bukti keberadaan Allah, dan yang kelima yaitu ada tauhidullah atau mengesahkan Allah. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu ma'rifatullah. Jadi apa sih ma'rifatullah itu? Ma'rifatullah ini berasal dari kata ma'rifat, yang mana ma'rifat ini mengandung arti mengetahui atau mengenal. Jadi ma'rifatullah ini yaitu mengenal Allah, di mana Allah adalah Maha Pencipta segalanya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dia Maha Kuasa, Maha Bijaksana, dan Maha Pengasih. Asmaul Husna merupakan 99 nama indah Allah. Setiap nama menggambarkan sifat-sifatnya yang sempurna. Mempelajari Asmaul Husna meningkatkan pemahaman kita tentang Allah. Kemudian, dalam mengenal Allah, kita bukan hanya melalui zatnya, namun kita dapat mengenal Allah melalui tanda-tanda kebesarannya. Mengenal Allah adalah langkah awal menuju kehidupan yang bermakna. Dengan memahami sifat-sifatnya dan berkomunikasi dengannya, kita dapat hidup dalam kedamaian dan kesucian. Kemudian, ma'rifatullah ini adalah ilmu yang tertinggi yang harus dipahami oleh manusia. Hakikatnya, ilmu adalah memberikan keyakinan kepada yang mendalaminya. Kemudian, ma'rifatullah ini juga merupakan ilmu yang tertinggi sebab jika dipahami memberikan keyakinan yang mendalam. Memahami ma'rifatullah juga akan mengeluarkan manusia dari kegelapan kebodohan kepada cahaya hidayah yang terang. Berilmu dengan ma'rifatullah sangatlah penting karena berhubungan dengan objeknya yaitu Sang Pencipta, kemudian berhubungan dengan manfaat yang diperoleh yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang dengannya akan diperoleh keberuntungan dan kemenangan. Kemudian pentingnya mengenal Allah. Kenapa sih kita harus mengenal Allah gitu? Karena seseorang yang mengenal Allah, maka dia akan tahu akan tujuan hidupnya dan dia tidak akan tertipu oleh dunia. Kemudian ada tahapan-tahapan mengenal Allah. Yang pertama yaitu ada tahapan yang pertama yaitu menundukkan hawa nafsu dengan memerangi kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan yang ada dalam diri kita dengan menjauhi kesombongan, keingkaran terhadap kebenaran, dan ketidakpedulian terhadap kebenaran. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu apabila kita telah berhasil memerangi hawa nafsu, maka kita akan dianugerahi hidayah petunjuk kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu apabila kita istiqomah pada tahapan 1 dan 2, maka ia akan disesuaikan oleh Allah dengan hukum sunatullah yang berlaku di dalam kehidupan, yaitu bersabarlah dan pasrahkanlah. Nah, dengan tahapan-tahapan itu kita akan sampai kepada memandang zat maha mutlak yang tiada tara keagungan dan kebesarannya. Setelah ada tahapan-tahapan mengenal Allah, ternyata ada juga penghalang dalam mengenal Allah. Di mana yang pertama, penghalang untuk mengenal Allah itu ada al-jahlu atau kejahilan, kebodohan. Yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat kauliyah yang tersirat dalam Al-Quran maupun kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah penyebab terhalangnya manusia mengenal Allah. Selanjutnya yaitu ada
keraguan. Nah, keraguan inilah yang akan menyebabkan kita terhalang dalam mengenal Allah. Nah, hal ini dikarenakan sedikitnya ilmu dan ma'rifat atau pemahaman. Bisa dikatakan pula hadir karena kebodohan. Nah, begitulah orang-orang munafik selalu terombang-ambing antara iman dan kafir. Kemudian ada penyimpangan, di mana manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntutannya, bahkan malah mengikuti hawa nafsunya, maka pada saat itulah hati akan keras sekeras batu atau keras membatu. Kemudian selanjutnya yaitu ada kelalaian, di mana dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah, maka mereka akan terhalang dalam mengenal Allah. Kemudian selanjutnya ada bukti keberadaan Allah. Sebenarnya masalah keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudahlah nyata, bahkan suatu hakikat yang tidak perlu diragukan lagi. Karena tidak ada jalan untuk mengingkarinya. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terang benderang bagaikan cahaya fajar di waktu pagi. Karena yang ada di lingkungan alam semesta ini pun dapat digunakan untuk sebagai bukti tentang adanya Allah. Bahkan benda-benda yang terdapat di alam sekitar pun dapat membuktikan bahwa bukti Allah itu nyata. Kenapa? Karena benda-benda di sekitar kita pasti ada penciptanya dan pengaturnya. Kemudian ada beberapa bukti menurut beberapa imam. Yang pertama ada menurut Imam Abu Hanifah, membuktikan kekuasaan Allah dengan adanya bermacam-macam ragam kehendak manusia, tetapi kadang kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Ini membuktikan adanya kekuasaan yang maha tinggi yang menguasai diri kita. Kemudian ada dari Imam Malik, membuktikan adanya Allah dengan kekuasaan Allah, yaitu adanya manusia yang beragam bentuk, kulit, rupa, suara, bahkan kemauan dan lain-lain. Namun tidak ada yang serupa. Kalau dipikirkan, tentu ada yang mengaturnya di luar nalar batas kemampuan kita. Nah, yang terakhir yang akan saya bahas di sini yaitu tauhidullah atau mengesahkan Allah. Arti sejati dari tauhidullah yaitu tauhidullah berarti meyakini dalam hati atau sepenuh hati bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan tidak ada yang berhak disembah selainnya. Kemudian di sini ada keunikan tauhidullah, di mana tauhidullah adalah landasan utama dalam agama Islam dan yang membedakan agama Islam dengan agama-agama yang lainnya. Kemudian ada manfaat mengesahkan Allah, di mana manfaat yang pertama yaitu ada pembebasan dari penyembahan palsu, di mana dengan mengesahkan Allah kita terbebas dari penyembahan palsu. Kemudian manfaat yang kedua yaitu ada ketenangan jiwa, di mana mengingat Allah secara tunggal membawa kepada ketenangan jiwa dan menghilangkan rasa ketakutan. Kemudian ada aspek dalam mengesahkan Allah. Aspek yang pertama yaitu ibadah. Ibadah merupakan elemen utama dalam mengesahkan Allah seperti puasa, zakat, dan yang lainnya. Kemudian ada tasbih alam. Alam semesta dan segala makhluk di dalamnya merupakan kebesaran Allah, dan dengan menghormati ciptaannya kita mengesahkan Allah. Kemudian ada konsep tauhid, di mana yaitu ada rukun iman. Tauhid adalah salah satu dari 6 rukun iman dalam Islam yang meliputi keyakinan terhadap Allah dan Nabi-Nya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi ma'rifatullah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.